Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang aturan turunan pada fungsi kompleks. Di materi sebelumnya ya, kita menuliskan turunan menggunakan limit itu sama seperti di kalkulus. Ketika z-nya ya, bilangan kompleks z kita ganti dengan x real, itu sama. Sekarang kita akan mencari ya beberapa aturan turunan yang kalau kita buktikan dengan materi sebelumnya itu benar ya. Kita lihat lagi, kalau misalkan punya fungsi fz, maka kita punya turunannya dilambangkan dengan f aksen z, atau bisa juga kita tulis d per dz dari fz ya, df per dz ya, d dari fz. Sebelumnya kita juga pakai dw per dz, kalau fz nya adalah w, kita lambangkan juga ini dw per dz. Oke, beberapa fungsi ya, fungsi yang kita punya. Misalkan kita punya yang pertama fungsinya konstan, fz sama dengan c ya, c ini sembarang bilangan kompleks, konstanta ya, konstanta c, maka turunannya d per dz dari c ya, itu turunannya adalah 0. Sama seperti di kalkulus, kalau turunan dari konstanta ya, bilangan tidak ada variabel. Misalkan kalau di kalkulus kita pakai fungsi dalam x, fx tidak memuat variabel x lagi, hanya konstanta atau bilangan, turunannya adalah 0. Jadi dc per dz 0 ya. Jadi df per dz saat fz nya adalah c bernilai 0. Ini bisa dibuktikan dengan aturan sebelumnya ya. Ini kita kalau mau turunkan d per dz dari fungsi c ini, atau kita lambangkan dengan f aja dulu ya, fz sesuai dengan definisinya ini sebagai bukti ya bahwa betul itu 0. Sebagai sesuai dengan definisi adalah delta z menuju 0 dari f delta z tambah z, atau z tambah delta z, ini boleh penulisannya dibalik ya, delta z ditambah z min fz dibagi delta z. Karena fungsinya konstan, jadi apapun fz nya akan bernilai c, f delta z tambah z juga akan bernilai c, udah jelas ya, menuju 0. Di sini hasil f delta z plus z nya juga akan bernilai c dikurangi c dibagi delta z. Jadi kita akan punya limit c kurangi c adalah 0 ya, jadi limit dari 0 jelas adalah 0. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita punya konstanta fungsinya turunannya adalah 0. Konstanta di sini adalah bilangan kompleks ya, jadi ada perbedaannya. Kalau sebelumnya konstanta real di fungsi real ya, berarti konstantanya hanya bilangan-bilangan real saja. Yang kedua, kalau kita punya fz nya sama dengan z saja ya, maka d per dz dari z ya jelas ini 1, seturunannya 1. Kita buktikan juga sama. Kita ingin mencari sesuai dengan definisi limitnya, pakai limit d per dz dari fz dengan fz nya sama dengan z. Di sini limit delta z menuju 0 f delta z plus z kurangi fz dibagi delta z. Oke,
Nah, F dari delta Z tambah Z ya, karena fungsinya Fz sama dengan Z, berarti F dari delta Z plus delta Z juga adalah hasilnya delta Z plus Z. Kemudian Fz nya sendiri adalah Z dibagi delta Z. Nah, jadi Z dikurangi Z nya jadi 0, delta berarti sisa delta Z bagi delta Z adalah 1 ya, jadi limit 1 ya 1. Jadi jelas ini hasil limitnya 1. Jadi D per dz dari fungsi Z itu bernilai 1. Oke, selanjutnya yang ketiga, D per dz dari fungsi C kali Fz ya. Ini akan sama dengan C kali F aksen Z. Nah, ini gimana buktinya? Ya, kita misalkan saja C kali Fz ini sebagai fungsi GZ gitu ya. Kita misalkan saja bahwa GZ ada fungsi baru yaitu GZ, dimana ini adalah C kali Fz. Nah, tinggal kita cari turunan dari GZ ini, G aksen Z ya. Gunakan limit delta Z menuju 0, G dari delta Z plus Z dikurangi GZ dibagi delta Z ya. Jadi nanti konstantanya bisa keluar ya. G dari delta Z plus Z ya, masukkan ke fungsi ini, G dari delta Z plus Z ya C kali F delta Z plus Z gitu. Dan ini GZ nya C kali Fz, jadi C nya bisa kita keluarkan dari limit. C kali Fz. Nah, ini C nya kita keluarkan, limit dari delta Z menuju 0, C kali ya, dalam limit ya, konstantanya bisa keluar. Nah, bentuk yang terakhir ini, limit dari itu adalah artinya turunan dari F ya. Jadi C kali F aksen Z. Jadi sudah terbukti. Sudah 3. Kemudian yang keempat, untuk N positif turunan D per dz dari Z pangkat N. Nah, ini sama seperti aturan turunan di kalkulus, N kali Z pangkat N-1 ya. Ini juga berlaku, aturan ini berlaku juga untuk N. Di sini N positifnya adalah bilangan ya, N bilang bulat ya. Bilangan bulat positif. Ini juga berlaku untuk N untuk negatif. Oke ya. Jadi berlaku juga untuk N bilang bulat negatif, asalkan Z-nya tidak 0. Kenapa? Karena kalau 0 nanti ini N pangkat min 1, kalau N nya negatif, jadi kan Z pangkat negatif,
Jadi kan sama dengan 1/z ya, 1/z pangkat yang positif gitu. Ya kalau z-nya 0 dia tidak terdefinisi 1/z-nya ya. Jadi di sini dibolehkan untuk n yang negatif asalkan z-nya tidak 0. Tapi kalau n-nya bilang bulat positif ya nggak apa-apa z-nya 0 ya, karena turunan akan diperoleh z. Kalau z-nya adalah 0, n-nya pangkat positif ya hasil pangkatnya selalu 0 ya, jadi tidak ada masalah ya, seperti itu. Jadi aturan ini mirip seperti di kalkulus ya, bilangan real. Untuk fungsi bilangan real kita juga punya aturan turunan dari x pangkat n adalah n kali x pangkat n-1. Itu juga sama ya, kalau n-nya bilangan negatif tidak boleh x-nya yang diturunkan adalah 0 ya. Terus kita lanjutkan ke aturan berikutnya. Untuk penjumlahan dua fungsi turunan dari, misalkan kita punya fz ditambah gz, itu akan sama dengan turunan masing-masing. Jadi akan sama dengan f aksen z ditambah g aksen z ya. Ini mudah ya kalau mau dibuktikan sama limitnya, karena menggunakan limit nanti fungsinya bisa dipisah-pisah, dipisahkan antara f dengan g, jadi akan dapat turunan masing-masing. Sini tidak akan kita buktikan. Lalu d per dz lagi, dz ya, d per dz perkalian fz dikali gz. Ini mirip dengan seperti aturan di kalkulus juga, diturunkan secara bergantian. fz dikali g aksen z ditambah f aksen z dikali gz. Atau kita turunkan yang pertama dulu saja ya, f aksen, supaya nanti dalam yang pembagian lebih mudah diingat. F aksen z dikali gz ditambah fz kali g aksen z. Kemudian yang keenam, d per dz dari fz per gz ya. Ini juga mirip dengan aturan seperti di kalkulus, f aksen z kali gz. Mungkin kita tulis di bawah saja ya biar cukup. Turunkan yang di atas f aksen z dikali gz dikurang, kalau tadi ditambah sekarang dikurang, fz dikali g aksen z dibagi gz kuadrat. Jadi ini persis seperti di kalkulus. Nah untuk buktinya ya, yang tadi perkalian aturan nomor 5 itu disediakan di buku, ada prosesnya. Kita melakukan sedikit manipulasi sehingga diperoleh bentuk yang diinginkan tadi ya, yang diturunkan secara bergantian ini. Jadi ini PR, buktinya ada di buku. Buktikan ya, nomor 5 ini dibuktikan bahwa turunannya benar. Kalau di buku dia menggunakan kalimat ya, tapi coba gunakan secara langsung pakai limit delta z menuju 0, fz gz nya itu ya disesuaikan kan, fungsinya fz kali gz. Pertama yang f delta z tambah z kali g delta z tambah z itu ya, dikurang fz gz ya,
bagi delta Z, tapi kita sedikit lakukan manipulasi pengurangannya, itu ditambah dengan sesuatu dulu gitu ya, supaya memunculkan nanti hasil turunan Z dan juga turun dari G gitu. Jadi ada di buku ya. Jadi ini di PR kan, karena itu bagian dari exercise di latihan nanti, latihan nomor 8 sebetulnya. Jadi itu termasuk bagian dari PR, jadi biar baca juga sedikit bukunya. Oke, untuk ini tidak usah di PR kan. Kita lanjut ke aturan ke-7, tadi 6, yang 7 ya. Fungsi komposisi juga bisa. Misalkan kita punya FZ, F besar Z adalah G dari FZ ya. Jadi ini ada komposisi fungsi. Tapi dimisalkan dulu bahwa untuk fungsi ini harus dimisalkan kita misalkan FZ ya, F punya turunan di Z0 misalkan. Turunan di Z0. Lalu G punya turunan, fungsi G-nya ya bisa didiferensialkan di FZ0 ya. Karena di sini memunculkan G dari FZ, berarti kalau di Z. Maka si fungsi FZ tadi, F besar Z, akan punya turunan juga di Z0. Dan nilainya sama dengan F aksen Z0, yaitu kita turunkan, tadi kan fungsinya adalah GFZ ya, G aksen dari FZ0. Ini seperti aturan rantai nantinya ya, kita sebut juga aturan rantai. G dari FZ0, jadi seperti yang kita turunkan G-nya saja, lalu kita kalikan, turunkan juga F-nya, dikali dengan F aksen Z0, seperti itu. Nah ini fungsi komposisi ya, FZ adalah G dari FZ. Fungsi komposisi, atau kalau sebenarnya satu fungsi cuman bisa dipandang sebagai fungsi komposisi, atau kita biasa sebut sebagai aturan rantai, itu bisa juga. Jadi yang tadi ya, kita kan punya F besar Z itu kita misalkan sebagai W. Tadi kan F besar Z adalah G dari FZ ya, komposisi, fungsi komposisi. Nah yang FZ ini kita misalkan sebagai W besar itu adalah FZ, lalu FZ kecil, F kecil Z misalkan W kecil, berarti W FZ dari ini adalah G ya, G dari W, karena FZ adalah ini tadi W kecil ya, F besar Z adalah G dari FZ, sementara FZ nya sama dengan W, berarti G dari W kecil. Nah gitu, maka kita bisa punya turunan dari W besar terhadap Z itu adalah, turunkan dulu W besar kita. Nah W besarnya dalam W kecil, turunkan terhadap W kecil, lalu dikali W kecilnya. W kecil itu fungsi dalam Z, jadi diturunkan terhadap Z ya. Ini aturan rantai ya, mirip seperti di kalkulus. Ini juga ada buktinya ya, tapi kita tidak bahas di video ini. Jadi ini kesimpulan yang disebut aturan rantai. Sebagai contoh saja, kalau kita tentukan turunan
dari 1 kurangi 4z kuadrat pangkat 3. Nah, ini kita bisa tulis fungsi yang di dalam ini sebagai W kecil. Misal W kecil kita yang fz ya adalah 1 dikurangi 4z kuadrat. Nah, nanti W besarnya adalah ini sebagai fz kecil ya, karena fungsi dalam z ya W nya. Nah, gitu cara memandangnya. W besar kita adalah W kecil berpangkat 3. Nah, ini yang kita pandang sebagai GW tadi ya. Sehingga kalau diturunkan fungsi ini yang kita katakan sebagai W besar atau F besar Z ya, karena fungsi dalam Z. Maka kita cari dW per dz, turunkan dulu W ini dalam W kecil, kalikan turunan W kecil terhadap Z. Nah, W besar diturunkan terhadap W kecil karena dia adalah W pangkat 3, gunakan aturan sebelumnya ya, yang Z sama seperti Z pangkat N tadi. Berarti sini 3 kali W pangkat 2 ya, karena 3 kurang 1. Lalu dW per dz, turunkan W kecil terhadap Z. Yang ini kita turunkan, turunan dari 1 karena ini berbentuk penjumlahan ya atau pengurangan ya. Tadi kan sudah tahu turunannya adalah turunan masing-masing, diturunkan. Turunan dari konstanta 1 adalah 0, min 4 dari z kuadrat ini adalah min 4 dikalikan turunkan 2z kuadrat adalah 2z. Seperti itu ya. Kan tadi kan kita juga punya aturan C kali fungsi Z ya, C nya tetap di bawah, jadi si 4 nya sebagai pengali, Z kuadrat turunannya adalah 2Z. Jadi kita punya 3W kuadrat dikali min 4 kali 2Z berarti min 8Z. Kita ganti lagi saja 3W kuadratnya ke bentuk asalnya. Jadi tadi itu 3W kuadrat kali min 8Z ya. Ganti lagi W kuadratnya dengan bentuk asalnya, yaitu 1 kurangi 4Z kuadrat. Itu adalah W kecil pangkat 2. Lalu kita kalikan min 8Z. Nah, ini 3 dengan min 8Z bisa kita kali. Jadi min 24Z dikali 1 kurangi 4Z kuadrat pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Bukti untuk yang aturan rantai itu juga sudah disediakan, cuma kita tidak bahas di video ini. Oke, penulisan cukup panjang. Selanjutnya adalah bisa dicoba soal-soal latihan, karena setelah subbab ini ada khusus exercise ya. Exercise-nya nomor 1 itu gunakan, diketahui W nya adalah Z kuadrat, dicari dW per dz, tetapi menggunakan bukti langsung pakai limit, yang pakai limit ya. Nah, yang pakai limit menuju 0 dan seterusnya ini. Ini W nya sebagai FZ ya. Berarti sini F delta Z plus Z min FZ dibagi delta Z. Pakai yang ini. Silakan dilanjutkan ya. Yang pertama. Lalu latihan berikutnya yang nomor 2 itu cukup pakai aturan yang barusan di video ini kita bahas. Cari f aksen Z untuk setiap fungsi. Di sini disediakan 4 ya. Mudah-mudah ini A, B, C, D semuanya dikerjakan.
cukup gunakan aturan-aturan yang sudah ada ya fungsinya. Terus oke, jadi sudah ada 5 pernyataan. Kalau kita lihat soal-soal latihan lainnya tuh lebih membuktikan ke materi yang tadi sudah disampaikan ya. Membuktikan yang aturan Z pangkat N itu turunannya adalah N kali Z pangkat N-1 itu harus dibuktikan menggunakan induksi matematika. Oke. Terus ada yang menarik juga, berarti setelah nomor 2 adalah nomor 8. Ini kita mencari F aksen Z tapi tidak ada. Buktikan ya, buktikan F aksen Z tidak ada. Buktikan F aksen Z tidak ada di titik manapun, dimanapun ya, everywhere. Jadi tidak punya turunan dimanapun. Untuk setiap fungsi berikut, pertama fz nya adalah bagian real dari Z, jadi yang diambil bagian real saja. Kemudian fz imaginer Z. Oke, jadi bisa boleh diganti fz nya menjadi fx, y ya. Nanti kalau bagian realnya berarti x saja, kalau bagian imaginer berarti y nya saja. Tunjukkan dengan menggunakan limit bahwa limitnya tidak ada gitu ya. Apakah mau didekati delta z nya menuju 0 menggunakan apa, terbebas ya. Oke, seperti itu. Nomor 9 juga fungsi yang didefinisikan berbeda ya. Ketika z sama dengan 0 dengan z tidak sama dengan 0. Kalau di situ juga ada ilustrasinya. Kita ingin mencari f aksen Z. Di sini yang dibutuhkan, tunjukkan jika Z-nya 0, delta W pada delta Z-nya adalah 1 pada setiap titik tak 0. Berarti kita gunakan FZ-nya yang tak 0 ya, yang pertama. Kemudian tunjukkan delta W pada delta Z-nya bernilai -1 untuk semua titik. Kalau yang sama dengan 1 tadi, kalau didekati dari sumbu real maupun sumbu imajiner ya. Lalu kalau didekati dari delta X sama dengan delta Y, ini sama dengan materi di limit sebelumnya ya, pendekatannya bisa di soal latihannya ada ya. Tidak harus dari sumbu X, sumbu Y, tapi juga bisa dari garis Y sama dengan X. Kalau di sini delta X, delta Y, delta X sama dengan delta Y gitu juga. Jadi kalau didekati dari sumbu X, sumbu real atau sumbu imajiner, ternyata hasilnya sama gitu. Berarti belum bisa menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Tapi kita bisa gunakan pendekatan lain. Jadi tunjukkan bahwa turunannya tidak ada di titik 0. Oke. Jadi kalau bisa kerjakan juga nomor 9 ya. Fungsinya itu dibagi 2 gitu. Ada 2 bernilai 0 ketika Z-nya sama dengan 0. Kemudian bernilai konjugat Z kuadrat dibagi Z ketika Z-nya tidak 0. Kita ingin menunjukkan bahwa F aksen 0 tidak ada. Jadi kalau tadi sebelumnya kan contohnya F aksen Z saja ya, ini di satu titik. F aksen dari Z 0 hanya di satu titik. Berarti kita bisa gunakan definisi limitnya ya, seperti materi di turunan awal ya, yang 19 itu pakai yang persamaan 1 yang di titik Z0. Kembalikan ke situ definisinya ya, karena kita mau menunjukkan F aksen 0 bukan F aksen Z. Kalau F aksen Z berarti kan di sembarang Z gitu, di sini di satu titik. Tunjukkan bahwa F aksen 0 tidak ada gitu ya, ditunjukkan nilai limitnya berbeda.
Tapi sudah diberi petunjuk di soal ini bagaimana melakukan pendekatannya untuk menuju 0. Oke, mungkin itu saja latihannya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi berikutnya.